على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Hadratal mukarramin wal mukarramat, dumateng para alim, para ulama, para kiai, para ibu nyai, para hadirin hadirat jamaah Masjid Agung Baitul Mukminin Kabupaten Jombang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wonten kesempatan ingkang sanget sae menika, pertama monggo kita sareng-sareng nambahi syukur dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pinten-pinten rahmat, nikmat lan hidayah dumateng kula panjenengan sedaya. Dalu menika khususe kula panjenengan sedaya tasih dipun paringi umur panjang, keparingan sehat wal afiat lan saged nderekaken kegiatan rutin pengaosan wonten Masjid Baitul Mukminin menika. Mugi-mugi hadir rawuh kula panjenengan sedaya dalu menika dados asbab kita benjang dipun selametaken Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Sholawat ugi salam mugi tetep kalimpahaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun paring pinten-pinten bimbingan, tuntunan lan ugi ingkang sampun dados suri tauladan kangge kula panjenengan sedaya ingkang kepingin angsal keselamatan, kebahagiaan wonten donya menika khususipun lan kebahagiaan ugi keselamatan benjang wonten ing akhirat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para bapak, para ibu, para rawuh sedaya ingkang dipun mulyakaken Allah, monggo kita awali pengaosan dalu menika kanthi waosan suratul Fatihah. Mugi-mugi hajat kula panjenengan
ketika dia diberikan kemampuan untuk melakukan perbuatan baik selain sedekah, misalnya diberi kemampuan oleh Allah untuk bisa sholat berjamaah secara istiqomah misalnya, diberikan kemampuan oleh Allah untuk bisa membaca Al-Quran dengan istiqomah misalnya, diberikan kemampuan oleh Allah untuk bisa bangun malam dan sholat tahajud dengan istiqomah misalnya, atau perbuatan-perbuatan ibadah yang lainnya, maka jangan sampai nilai pahala yang dijanjikan oleh Allah dari ibadah-ibadah yang dia kerjakan itu menjadi hilang, menjadi rusak karena adanya sifat ujub di dalam orang yang melakukan ibadah tersebut. Ini peringatan. Maka dalam ibadah-ibadah sunnah khususnya, ini yang paling baik itu adalah dikerjakan secara sembunyi-sembunyi. Ibadah sunnah, karena tidak semua orang dapat melakukan itu, dan tidak semua orang dituntut untuk melakukan itu. Hanya orang-orang tertentu yang diberikan kemampuan oleh Allah yang dapat melakukan ibadah-ibadah yang sunnah. Karena itu untuk menjaga agar supaya nilai ibadah yang dikerjakan ini betul-betul diberikan di sisi Allah, ini dianjurkan untuk dikerjakan secara sembunyi-sembunyi. Termasuk sholat sunnah. Yaitu pada dasarnya sholat sunnah itu lebih baik dikerjakan di rumah yang tidak diketahui oleh orang banyak. Tapi kalau misalnya sholatnya di masjid, datangnya awal, masih ada waktu untuk mengerjakan sholat sunnah misalnya, dan rumahnya juga jauh misalnya, ya seperti saya ini, hari ini, malam ini, tentu tidak mungkin untuk mengerjakan sholat sunnah ba'diyah maghrib itu di rumah. Ya maka hukum asal bahwa sholat sunnah itu lebih baik dikerjakan di rumah itu menjadi tidak sesuai. Ya, jadi kondisional. Jadi kondisi saya ya malam hari ini tidak memungkinkan untuk sholat sunnah di rumah. Jadi kemudian jangan kemudian beralasan saya tidak usah sholat ba'diyah karena khawatir saya ujub. Padahal dia tidak mungkin mengerjakan sholat di rumah. Nah, ini harus betul-betul dijaga. Tapi kalau ibadah-ibadah wajib itu dianjurkan dikerjakan bersama-sama. Bukan dikerjakan secara sembunyi-sembunyi, tapi dikerjakan secara terang-terangan.
Itu hanya berlaku biasanya begitu. Orang yang kata-katanya selalu kotor maka menunjukkan hati orang itu juga kotor. Orang yang kata-katanya selalu lembut, kata-katanya selalu baik, sopan, itu bisa menjadi tanda bahwa hati orang itu juga baik, hati orang itu juga sopan, hati orang itu juga lembut. Umumnya begitu, tetapi orang munafik itu tidak begitu. Orang munafik itu apa yang diucapkan ini berbeda dengan apa yang ada di dalam hatinya. Nah ini yang kemudian sulit. Menilai orang munafik itu sulit. Oleh karena itu yang tahu seseorang itu munafik atau tidak itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini mengingatkan kepada diri kita sendiri agar jangan sampai kita ini termasuk orang-orang yang munafik tadi itu. Jadi beribadah salah satunya adalah membelanjakan harta, tetapi di dalam hati ini tidak ada keyakinan kepada Allah, tidak ada kepercayaan kepada janji-janji Allah yang akan diberikan nanti pada hari akhir. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Wa may yukrinu as-shadaqata bil manni wal adza faqad ata bitilka as-shadaqati la liwajhillahi aidan. Idz law kana gharduhu min tilka as-shadaqati mardhatallahi ta'ala lama manna 'alal fakir wala adahu. Jadi melakukan satu ibadah yang diniatkan untuk Allah ini harus betul-betul dibarengi dengan sikap yang menunjukkan bahwa ibadah yang dilakukan itu betul-betul karena Allah. Salah satu sikap yang ditunjukkan ketika dia mampu menyisihkan hartanya untuk sedekah, membantu orang fakir, membantu orang miskin, dia tidak mengucapkan kata-kata yang dapat menyakitkan hati orang fakir yang diberi sedekah tersebut. Memang ada orang yang sedekah kemudian mengucapkan kata-kata yang menyakitkan. Ya bukan hanya ada tapi banyak. Ya, tapi banyak. Ya, sedekahe kaakeh, ya, ucapane menyakitkan lagi. Nek sedekahe akeh, ucapan menyakitkan, orang fakirnya masih untung, dapat banyak sedekahnya. Misalnya sedekah 1 juta, tapi dibarengi dengan kata-kata yang menyakitkan, ya paling hanya itu. Setelah itu kan dia bisa menikmati uang yang banyak itu. Sedekahe titik, tapi ngomongnya gak enak iki gak iso ilang. Sedekahe titik ngomongnya gak enak, gak iso ilang. Jadi ingat terus orang kafir, orang fakir ini. Maka Allah kemudian melanjutkan orang-orang yang melakukan ibadah yang dibarengi dengan sifat ujub, sifat riya. Ya, di antaranya juga